Sejak kecil, Mira nggak pernah tahu rasanya dipuji apa adanya. Setiap kegagalannya selalu dicemooh, dan setiap kekurangannya selalu disorot. Nah, jika dia berhenti, dia takut dianggap gagal, diabaikan, dicaci, dicemooh, dibully. Dan ketika dia direndahkan, dia hanya bisa diam. Bukan karena dia lemah, tapi nggak ada yang mengajarinya cara membela diri. Setiap kali dia membela diri, dia selalu rame-rame diserang oleh banyak orang. Ada banyak orang yang tumbuh bukan sebagai diri mereka, tapi sebagai cermin dari ekspektasi orang lain. Mereka dibesarkan di rumah atau lingkungan yang selalu berkata, "Lihat, si A lebih berhasil. Kamu harus berjuang lebih keras daripada itu. Kamu kurang ini, kamu sepertinya kurang itu." Mereka tumbuh dengan satu pesan yang terus-menerus diulang. Akhirnya mereka menjadi kekurangan, dan mereka juga harus mengejar sesuatu agar bisa dianggap berharga. Mungkin kita bisa menyimaknya dari sebuah cerita. Kita sebut saja sosok ini namanya Mira. Sejak kecil, Mira nggak pernah tahu rasanya dipuji apa adanya. Yang dia tahu hanya, kamu harus seperti dia. Kenapa kamu gak bisa seperti itu? Aku merasa kamu masih kurang deh. Setiap keberhasilannya selalu dibandingkan. Setiap kegagalannya selalu dicemooh. Dan setiap kekurangannya selalu disorot. Dan lebih menyakitkan dari itu adalah satu hal. Mira merasa ia ada di dunia ini bukan sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai proyek perbaikan. Proyek yang gak pernah selesai. Mira merasa dirinya adalah kekurangan yang terus berjalan. Ketika Mira mulai dewasa, perbandingan itu perlahan berubah menjadi tekanan yang lebih halus, tapi menusuk. Mira seringkali mendengar kata-kata, kamu harus bisa lebih, kamu harus berjuang demi keluarga, kamu harus sukses supaya kita nggak malu. Mira terus bekerja, terus berlari, terus menanggung semua beban yang bahkan bukan miliknya. Karena jika dia berhenti, dia takut dianggap gagal, diabaikan, dicaci, dicemooh, dibully, bahkan kehilangan tempatnya di dunia ini. Dan setiap kali dia ingin berhenti, ia teringat bagaimana orang-orang di sekitarnya memperlakukannya. Kalau kamu gak berjuang, siapa yang mau peduli sama hidup kamu? Siapa yang akan membela kamu kalau kamu gak berprestasi? Mira merasa perlahan keberadaannya hanya berguna jika dia berjuang tanpa henti. Tapi sebenarnya itu bukan hidup, itu penjara yang dibangun dari standar orang lain. Ada satu hal yang paling menyakitkan bagi sosok Mira, yaitu ketika dia diserang atau bahkan dibully namun tidak ada yang membelanya. Seolah-olah tidak ada satupun yang membelanya karena Mira selalu dianggap sebagai sosok yang penuh dengan kekurangan. Jadi orang merasa bebas memperlakukannya sesuka hati. Ketika dia disalahkan, dia hanya bisa diam. Ketika dia dituduh, dia hanya bisa diam. Dan ketika dia direndahkan, dia hanya bisa diam. Bukan karena dia lemah, tapi gak ada yang mengajarinya cara membela diri. Karena dalam hidupnya, ia dibentuk untuk percaya bahwa mungkin mereka benar, mungkin aku memang kurang, dan mungkin memang aku gak pantas. Dan karena itu, ia hidup dalam ketakutan. Takut salah, takut gak pernah cukup, dan takut gak ada yang memihak. Akhirnya ada titik di mana Mira mulai berhenti. Bukan berhenti karena menyerah, tapi karena tubuhnya udah gak kuat lagi buat berlari, buat berjuang. Jiwanya udah terlalu lama menahan banyaknya rasa sakit dan cemoohan yang selalu dia terima dari orang-orang di sekitarnya. Bukan berarti Mira gak pernah membela diri selama ini. Sosok Mira ini selalu membela dirinya setiap hari. Tapi saat dia membela diri, semua orang di sekitarnya selalu marah terhadap dia. Hanya karena dia membela diri. Dan setiap kali dia membela diri, dia selalu rame-rame diserang oleh banyak orang. Dan di saat momen yang melelahkan itu, Mira menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa selama ini ia hidup untuk orang yang bahkan tidak menghargainya. Dia hanya berjuang demi mereka, tapi mereka gak pernah berjuang demi dirinya. Dia membela mereka, tapi mereka gak pernah membela dirinya. Dia mengutamakan mereka, tapi mereka gak pernah mengutamakan keberadaannya. Dari cerita ini, mungkin kita bisa belajar bahwa ketika kita mengalami hal seperti sosok Mira, kita perlu belajar memihak pada diri kita sendiri. Dari sosok Mira, kita bisa belajar bahwa perbandingan bukanlah ukuran untuk nilai diri kita. Karena setiap orang punya jalannya sendiri, dan gak semua kritik yang orang lain lontarkan untuk diri kita adalah
kebenaran, karena kebanyakan kritik itu lahir dari ekspektasi, bukan fakta. Walaupun gak semuanya, ada juga kritik yang bisa membangun. Jadi kita juga perlu memilah mana kritik yang hanya ekspektasi dari orang lain dan mana kritik yang memang fakta, yang memang harus kita perbaiki. Orang yang membandingkan biasanya takut menghadapi kekurangannya sendiri. Dan dari cerita tentang sosok Mira, kita bisa melihat bahwa Mira hanyalah cermin untuk menutupi ketidaksempurnaan orang-orang di sekitarnya. Dan dari sini kita juga bisa belajar bahwa berhenti bukan berarti gagal. Berhenti adalah cara kita untuk belajar memberi ke diri kita sendiri. Nggak mendapat pembelaan bukan berarti kita pasti salah. Banyak orang hanya diam karena takut pada keadaan yang sama. Dari cerita tentang sosok Mira, kita juga bisa belajar bahwa ketika kita tumbuh di lingkungan yang terus membanding-bandingkan kita akan tumbuh menjadi orang yang akan selalu percaya bahwa kita selalu kurang. Dan ketika kita tumbuh di lingkungan yang gak pernah menganggap kita, maka kita akan terus merasa harus berjuang tanpa henti agar diterima. Ketika kita tumbuh di lingkungan yang gak pernah membela kita akan merasa bahwa diri kita tidak punya nilai untuk diperjuangkan. Dari cerita ini kita juga bisa belajar bahwa kita hidup bukan untuk membuktikan diri kita kepada orang lain, karena hidup kita adalah milik kita sendiri. Dari cerita itu kita belajar untuk membuat batasan kecil, bukan batasan besar yang langsung terjadi tiba-tiba, tapi langkah-langkah kecil untuk menjaga diri kita dari banyaknya permintaan atau tekanan di sekitar kita. Dari sini kita juga bisa belajar untuk berhenti menjelaskan diri kita pada orang yang gak pernah mau mendengar kita. Dan kita dari sini juga bisa belajar bahwa penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita dan nilai diri kita perlahan-lahan setiap harinya. Dan kita juga belajar bahwa kita perlu mendekatkan diri kepada orang-orang yang memilih kita apa adanya. Bukan karena kita benci dengan lingkungan kita yang lama, tapi karena kita butuh untuk tumbuh bersama orang-orang yang memang menghargai kita apa adanya. Jadi, jika kita menghadapi masalah seperti sering dibandingkan, dipaksa berjuang tanpa henti, takut berhenti berjuang, takut gak ada yang membela, maka dengarkan ini. Kamu bukan kekurangan yang harus terus-menerus diperbaiki. Kamu bukan proyek yang harus membuktikan sesuatu. Dan kamu bukan alat bagi kepentingan orang lain. Kamu bukan wadah untuk dibanding-bandingkan. Kamu adalah manusia yang berharga, dengan hak untuk dicintai tanpa syarat, dengan hak untuk dihargai tanpa harus membuktikan apapun, dengan hak untuk berhenti terus memberi tanpa takut kehilangan tempat. Dan meskipun gak ada yang membela kamu bisa belajar membela dirimu sekarang. Bukan dengan marah, tapi dengan mengenal nilai dirimu lebih baik daripada siapapun di dunia ini. Karena keberanian bukan soal suara yang keras, tapi tentang berani berkata, aku juga penting, aku juga layak, dan aku berhenti hidup dalam standar yang bukan milik aku.